Gue kelihatan kan? Serius? Iya. Oke. Gue kayak ngerasa dihalangin. Spionnya bulat banget dah. Bulat banget ya. Hai guys, kembali lagi bersama gue Jody Motovlog HD. YouTube-nya, Instagram-nya udah gak ada HD-nya. Jangan lupa follow. Dan di depan kalian ini ada motor Kawasaki KLX 230 SM. SM itu apa? Supermoto, bukan Supermi ya. Yeah, boy. Nah, ini dia nih guys. Gila ya, keren banget loh. Gue bilang ini motor bener-bener matching nih. Untuk gue suka nih warna yang hitam ketemu emas gini nih. Aduh, gila sih. Apalagi kalau misalnya ini baut-bautnya warna Pro Bolt yang biru-biruan. Wah, kayaknya lebih mantap lagi nih. Asli men, cakep. Dari desain luarnya, eksteriornya gue suka banget. Matching abis lah. Pokoknya secara looks sporty, anak muda banget. Dan ya sebenarnya bukan peruntukan untuk anak muda juga sih, tapi ya untuk segala umur lah. Segala umur user anak motor di Indonesia mau pakai motor ini, kalau yang naik motor ini pasti ganteng gitu kan. Terus apalagi di sini nih, kita mulai dari sini dulu deh. Area mukanya, dia ini kan bisa dibilang KLX yang model terbaru ya, karena kalau yang sebelumnya itu KLX itu yang 150. Terus yang versi Supermotonya itu adalah di tracker. Nah sekarang yang versi 230 cc KLX series itu baik yang untuk off-road sama yang untuk Supermotonya, yaitu yang buat di jalanan aspal, jalanan raya, namanya tetap KLX, tapi ada tambahan SM yaitu Supermoto itu tadi. Nah inilah yang kita lagi bahas soal motor Supermotonya ini, KLX 230 SM. Dan start dari mukanya, memang kalau misalnya kita bandingkan sama yang generasi sebelumnya yang versi 150 cc, ya lebih garang ini dong, ya kan? Kalian setuju nggak sih? Motornya ini kelihatannya lebih garang. Terus lampu sennya masih, ya walaupun masih bohlam juga sih, tapi ya Supermoto gitu kan. Supermoto itu menurut gua segmennya itu belum yang terlalu apa ya, bisa dibilang nggak kayak secanggih sport, karena kan kalau di dunia motor itu yang paling dijagokan adalah motor sport gitu kan. Baru turunan itu setelah dari sport ya naked, dari naked ya touring. Nah untuk kayak model-model motor ini itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kayak layaknya motor massal gitu, melainkan ini motor yang niche market banget, yang orang suka itu nggak semuanya belum tentu suka, tapi sekalinya suka pasti suka banget gitu sama si motor Supermoto ini. Jadi dengan 2022 masih bohlam, gue rasa masih oke. Walaupun ya kok bisa sih full LED ya gitu kan. Dashboardnya, speedometer udah full digital, tapi ya masih hitam putih gini sih. Kunci normal, modelnya stangnya fat bar. Ya nanti deh kita coba deh untuk ergonominya ya, apakah lebar, apakah pas, apakah gimana. Dan yang paling kerennya lagi ini udah upside down, dan upside downnya itu dari Showa. Buset, gak main-main. Suspensi Showa tuh pilihan yang tepat untuk motor ini, apalagi warnanya emas juga matching abis gitu kan, mantep. Yang keganggu sih menurut gue ini nih, spionnya nih, ya dari desain yang sporty look ini, spionnya terlalu bulat untuk desain yang sport yang Supermoto ini gitu. Menurut gue ya. Sebenarnya ini masalah ini bisa cepet hilangnya karena langsung diganti spion yang lebih sporty gitu, udah kelar. Atau mungkin pakai bar end ya? Oh nggak bisa. Dia dapat handguard guys, dapat handguard, pengereman depan, sama belakang sudah disc, 2 piston gitu kan, ya udah cukup juga sih sebenarnya. Bannya juga karena dia Supermoto, dia bannya peruntukannya untuk aspal, jadi bannya ini ya ban jalanan raya gitu ya, ban jalanan raya. Depannya itu ya untuk ukuran ban depannya dia cukup dengan ukuran 110 ya kan, belakangnya 120. Apa 130 ya, soalnya mirip-mirip nih. Dan dia tubeless guys, jadi udah spek jalanan raya banget. Dan untuk dari segi body pada dasarnya masih body plastik sih ya. Kenapa masih plastik ya, karena mungkin biar spare partnya murah. Jadi kalau kebanyakan sih ini ya, user Supermoto tuh bawa motornya tuh ugal tanda kutip ya, kadang kayak pengennya tuh beringas aja gitu di jalanan. Dan rata-rata juga dipakai buat motor buat stunt gitu, buat action apa ya, ya freestyler gitu, otomatis akan suka sering jatuh gitu kan, entah itu jatuh bego atau karena lagi beraksi itu tadi. Ya makanya mungkin spare partnya masih body plastik kan, ini relatif lebih murah sih.
gimana ya, beginilah apa adanya gitu ya. Engine-nya, secara engine dia 230 cc. Output powernya itu 18an horsepower, torsinya 19 Nm. Terus apalagi, dia kompresinya 9:13 apa, pokoknya kompresinya nggak begitu tinggi, which is masih bisa pakai bensin yang round 90 atau 92 sih ya, minimal 92 itu udah oke. Tangki bensin 7,5 liter. Untuk harian hari-hari menurut gue ya cukup-cukup aja sih, karena gue rasa sebenarnya emang peruntukan motor ini tuh motor di kota, bukan buat touring ya. Apalagi touring sebenarnya agak kurang sih kalau naik motor ini. Kenapa? Karena ini nih, joknya tuh dia ramping kan, layaknya motor supermoto tuh dia pasti joknya ramping, dan kalau misalnya kelamaan duduk di sini pasti pegel. Cocoknya dipakai buat motor weekend. Cakep ini bro. Ya atau kayak misalnya harian kayak ke kantor, kuliah masih oke lah. Tapi kalau untuk jarak jauh bukan spesialisnya sebenarnya. Ada yang lebih spesialis, yaitu motor touringnya gitu kan. Tapi ini KLX 230 menarik perhatian gue karena ya desainnya sih, anjir, desainnya bagus, manly gitu ya. Nggak yang warna, pemilihan warnanya gue suka lah. Yang dilakukan sama Kawasaki ini gue suka banget. Kita udah ngomong-ngomong soal motor ini, first impressionnya overall gue suka. Mari kita naikin. Nah, ketika dinaikin, layaknya motor supermoto ya, pasti dia punya ground clearance yang cukup tinggi. Dan kalian bisa lihat sendiri, gue jinjit ini, 2 kaki jinjit, tapi kalau 1 kaki agak turunin dikit baru gue napak gitu ya. Ya rasanya ini sih, apa namanya, firm ya. Yang posisi ridingnya itu oke lah, layaknya kayak KLX pada umumnya aja sih sebenarnya. Kalau kalian yang udah pernah bawa di tracker, bawa KLX yang versi off-roadnya, ya ini apa, rasanya mirip-mirip sih, hanya saja cc-nya lebih besar. Dan untuk yang versi terbaru ini, yang KLX 230, ada yang versi supermotonya, tapi juga ada yang versi off-roadnya gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kalian lebih suka yang model supermoto begini, atau yang demennya terabasan yang versi off-roadnya gitu. Dengan spek yang dia milikin ini, untuk dari segi harga, motor KLX 230 SM ini dihargai sama Kawasaki Indonesia 54,900.000 ya. Ya kalau mau dibulatin mah 55 juta udah on the road. Dan apakah worth it untuk motor supermoto yang dia sudah punya desain seperti ini dan spek yang dimilikin? Ya gue sih baik lagi ke teman-teman semua yang udah gue bilang, kalau memang kalian yang suka supermoto, mana lagi yang menjual gitu kan, karena cuma Kawasaki doang yang menjual genre supermoto yang untuk segmen let's say 250 cc ke bawah deh ya, yang untuk beginner kelasnya Kawasaki doang gitu. Dari yang lain nggak ada. Kalau misal kalian samain dengan yang model off-roadnya, itu beda lagi. Apalagi ini kelasnya bisa dibilang dia main kelas sendiri, karena di segmen yang 230 cc kan nggak ada lagi kan selain Kawasaki gitu. Ya kalau mengingat dari starting pointnya di situ, ya worth it aja, karena bisa dibilang ya cuma dia doang yang main di kelas ini gitu kan. Balik lagi ya, kalau kalian suka gas, kalau enggak sebenarnya ada yang versi lebih murahnya, yaitu adeknya ya, yang di tracker 150. Itu pun juga udah keren juga secara looknya gitu. Tapi kalau kalian yang pengen lebih berasa powernya lebih, 230 cc gitu, ini udah cukup banget buat harian tuh. Powernya udah lebih dari cukup jarang sih di jalanannya, cukup jarang. Karena kalau misalkan pakai motor ini pasti lagi weekend tuh ini orang-orang mungkin ngelirik gitu, apalagi kalau warnanya yang seperti ini. Keren banget. Yang gue suka sih Showa-nya, suspensinya mantap ini. Dia ukurannya 40 berapa ini? 39 mm apa 40 mm nih. Cakep. Terus velgnya juga warna emas gitu lagi kan. Matching. Yang berbau matching gue suka deh pokoknya. Gitu. Ya, gimana menurut kalian nih guys? KLX 230 Supermoto. Ya nanti mungkin gue akan dapat ini kali ya. Nanti gue mencoba ajuin buat sesi test ride. Ya doain aja deh kalau misalnya kalian nungguin test ride-nya. Ditunggu terus. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update soal KLX Supermoto. Wah, keren banget sih. Oke, kalau gitu jangan lupa taruh opini kalian di kolom komentar di bawah. As always guys,
Gua sudah cukup menjelaskan motor ini secara overallnya. Nanti ditunggu sesi test ride-nya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Peace.